Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Di hari yang berbahagia ini, momen bersejarah bagi kita semua untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan setelah masa luar biasa ya. Mudah-mudahan pandemi ini mulai melandai. Tapi saya dengar-dengar katanya mau diperketat lagi karena banyak yang bandel. Bandel itu macam-macam. Baik, memang ada kebutuhan yang penting dalam memahami administrasi perkawinan. Seharusnya yang sudah hadir ini sebenarnya materi terakhir ya. Cuman dimajukan. Akibatnya materi ini mau ndak mau saya harus balik ya, balik itu bukan memberikan pemahaman dulu, tetapi memberikan prosedur perkawinan gereja dulu. Nah, sebenarnya saya dengan Pak Eda itu satu paket. Kebetulan Pak Eda itu memang sebagai praktisi atau sebagai ASN yang memang sudah berkecimpung di bidang ya pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan Katolik ya, dan perkawinan bukan agama Katolik tetapi bukan agama Islam. Jadi perbedaan perkawinan Islam dan perkawinan non-Islam itu, perkawinan Islam itu ketika sudah memenuhi persyaratan, kemudian nanti didaftarkan di KUA, kemudian sudah disetujui KUA, nanti ada penghulunya itu harus penghulu ASN yang diangkat oleh Kementerian Agama. Walaupun ada penghulu yang bukan diangkat oleh Kementerian Agama, tetapi nanti pencatatannya wajib dicatatkan di Kementerian Agama dan mereka mendapat buku nikah. Nah, mereka mendapat buku nikah, resmi menjadi suami istri, dan sekaligus itulah pencatatan negara yang dilakukan untuk saudara-saudari kita yang beragama Islam. Bagi yang beragama bukan Islam, 5 agama yang lain, baik agama Kristen Protestan, sekarang disebut Kristen nomenklaturnya, Kristen Katolik, sekarang nomenklaturnya Katolik. Jadi begini, ini saya jelaskan dulu. Jangan kita lalu salah paham atau bodoh-bodoh. Kalau orang Katolik itu pasti Kristen, orang Kristen belum tentu Katolik. Nah, itu harus dipahami ya. Orang Katolik itu udah pasti Kristen, orang Kristiani ya. Tetapi orang Kristen belum tentu Katolik. Ada yang Protestan, ada yang Advent, ada yang Baptis, ada yang Pentakosta, ada yang Ortodok, ada yang Koptik, macam-macam. Sedangkan kita di Indonesia ini kalau menyebut Katolik itu Katolik Roma. Ya. Yang dimaksud Katolik Ritus Roma itu atau Ritus Latin itu adalah Katolik yang sesuai dengan ya pimpinan tertinggi sedunia, yaitu yang kedudukannya di Vatikan. Nah, ada Katolik yang bukan Ritus Roma, dia Ritus Timur, ada. Tetapi bisa jadi dia mengakui privilege atau ya hierarkial tertingginya adalah gereja Katolik, yang satu Kudus, Katolik dan Apostolik, dan di bawah wakil Kristus di dunia yaitu Paus. Nah, itu harus dipahami. Nah, jadi harus dipahami ya. Nah, tapi kemarin mungkin sudah sedikit mendapat penjelasan dari pastor ya mengenai hukum gereja dan oleh bruder. Ya, tetapi boleh saya ulas sedikit. Sebenarnya administrasi perkawinan ini ya mengambil garis besar materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Tetapi ya saya harus
juga memahami bahwa pemateri-pemateri juga banyak yang memiliki kesibukan. Jadi sehingga materi ini ditukar ke materi hari kedua yang seharusnya materi hari ketiga. Nah, jadi kalau saudara-saudari, lebih enak saudara-saudari ya, melihat jadwal, kan dah dapat jadwal kan? Harusnya bukan saya kan? Nah, saya memperkenalkan diri, nama saya Yakobus Julian Elis. Saya dipercayakan pada periode ini sebagai Ketua Bidang 1 Paroki Bunda Maria Jeruju. Pekerjaan saya ASN atau PNS di Kementerian Agama Kota Pontianak, ya, selaku penyuluh agama Katolik. Nah itu. Jadi mengenai kompetensi, ya kompetenlah untuk menyampaikan ini ya. Walaupun nanti untuk prosedur perkawinan sipil yang kompeten itu Pak Eda, tapi karena beliau seharusnya jadwalnya besok, hari ini tidak bisa meninggalkan jadwal yang sudah dibuat, sehingga memohon maaf kepada saudara-saudari tidak bisa hadir. Nah, nanti kata Bu Langki tadi saya balap. Saya balap itu bukan maksudnya membalap, tetapi saya sampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Eda ya. Nanti kita buat ya 2 paruh lah ya, paruh pertama, paruh kedua ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih. Jadi mengenai administrasi perkawinan, tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Administrasi perkawinan, khususnya perkawinan gereja Katolik, itu administrasi yang paling tertib di dunia. Jadi pernah mungkin Anda baca sejarah, ada seorang raja Inggris yang ingin menikah kedua kalinya, lalu tidak dikabulkan oleh Paus, sehingga dia memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Nah, itu namanya gereja Anglikan. Jadi pimpinan tertingginya itu Raja Inggris, Ratu Elizabeth. Nah, Raja Inggris itu perempuan, Ratu Elizabeth, yang sudah berusia kurang lebih 85 atau 95 tahun ya. Saya kurang tahu, yang sering ngecek itu mungkin tahu lah ya. Nah, jadi Anglikan itu gara-gara kawin. Jadi gereja Katolik itu perkawinannya itu ya monogami, tak terceraikan, dan dia sakramental. Ya, sakramental. Ya. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi ketika Anda di sini diberikan kursus persiapan perkawinan, kursus sebenarnya pendidikan perkawinan, pendidikan pra nikah atau pendidikan ya persiapan perkawinan. Bukan perkawinannya yang dipersiapkan, tetapi konsepsi dasarnya ya. Jadi harus dipahami itu. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menerima saudari menjadi istri Anda, kan saudari kan, saya tidak tahu saudari siapa, nanti saya sebut A nanti cemburu pula yang B kan. Lalu menerima saudara menjadi suaminya, ya kan? Pada waktu itu Anda sudah ya kan menjadi pasangan suami istri dengan disaksikan ya oleh imam yang tertabis. Jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Pastor Paulus Pio ya. Nah, jadi harus dipahami. Jadi jangan main-main. Jadi perkawinan Katolik itu tidak bisa main-main. Ya kan? Maka Anda nanti mengucapkan janji menerima si A sebagai istri saya dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Ya, untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Ya, biasanya untung dan malang, suka dan duka sih. Sehat dan sakit kan? Untung dan malang, sehat dan sakit. Ada formanya tuh yang Anda ucapkan. Kalau dulu Anda menjawab
Bersediakah saudara menerima si A sebagai istri Anda? Ya, bersedia. Atau ya, saya bersedia. Dulu karena banyak yang tidak bisa baca tulis. Kalau sekarang diucapkan. Tetapi kita juga tidak mau dihafalkan, ada teks. Tetapi juga waktu Anda mengucapkan itu juga harus dihafalkan walaupun ada teks. Teks itu kan membuat kita tidak lupa. Jadi paham ya? Nah, habis itu ya kan? Udah yang dulu itu bersediakah saudara, tadi saudara, sekarang saudari kan? Menerima si B sebagai istri Anda dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Nah, kalau tidak dijawab tidak bisa. Itu harus dijawab tuh kalau nanti pastornya menanyakan itu. Walaupun bukan Katolik. Misalnya agamanya bukan Katolik. Kalau tidak dijawab berarti belum sah. Harus dijawab tuh. Kalau bisu bagaimana Pak? Oh, kalau bisu ngangguk lah. Nah. Ya kan? Kalau tuli Pak masih lagi pakai bahasa isyarat dong, ada. Makanya kalau memang dia tuli atau dia itu. Nah, kalau yang tidak bisa tuh kalau gila, gila itu. Kalau Anda gila ya memang tidak bisa. Masa menikahkan orang gila? Setelah kawin gila itu beda. Ya, kalau masih gila, ya kan, tidak bisa lah. Dia tidak normal, bagaimana? Paham ya? Kalau dia misalnya tidak bisa melihat, ya kan? Nah, tetapi dilihat kondisi gilanya. Makanya biasanya itu ada pemeriksaan. Itu ada pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani ya. Dan mohon maaf jangan mengawini orang gila. Nah, ini jangan mengawini orang gila. Jadi itu dulu. Jadi saya sih tidak memberikan pemahaman yang bagaimana lah. Anda pasti sudah memiliki kemampuan untuk memilih pasangan, ya kan? Anda bertanggung jawab dengan diri Anda dan pasangan Anda. Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan kan? Tanggung jawab. Ya mohon maaf, saya tidak ingin menjustifikasi. Sebagai orang yang beriman, tanggung jawab untuk tidak melakukan perzinahan. Ini banyak kejadian. Gara-gara baru bertunang, lalu udah kawin adat, lalulah tidur bareng. Nah, itu kacau namanya tuh. Jadi perkawinan Katolik itu, ya, dia itu sakral, kudus, suci. Jadi harus dipahami ya. Nyicip dulu lah, kita ini kan udah tunangan. Emangnya itu suamimu, istrimu? Loh, udah Pak, udah 80%. Apakah bisa bertanggung jawab? Yang sudah kawin ya, belum tentu bisa bertanggung jawab kan? Nah itu. Jadi saya hanya memberikan pemahamannya dulu. Supaya tidak terjadi penipuan prosedur perkawinan gereja. Penipuan prosedur perkawinan gereja gara-gara anak ketua umat, keponakan pastor, keponakan uskup, dekat dengan uskup, lalulah semau-maunya. Tidak seperti itu ya, itu ada pemeriksaannya, jelas prosedurnya ya. Jadi perkawinan Katolik itu prosedurnya sangat jelas. Mau raja pun tidak bisa. Nah itu yang terjadi ya, gara-gara kawin. Jadi jangan main-main dengan kawin Katolik. Oh kawin sudah Pak, itu bukan kawin, zina Anda itu. Kalau kita sakral tuh kawin, nyebut kawin itu berarti kita ya hanya bisa mengawini istri atau suami kita yang sah.
Jangan salah kaprah. Itu kan jelas tuh. Ya. Jika kamu, ya kan, menceraikan istrimu atau suamimu, ya kan, kecuali karena zina. Kata kecuali karena zina, seseorang yang kawin karena perzinahan mesti memang melakukan perpisahan karena tidak sesuai prosedur. Nah, itu ayatnya begitu. Tetapi kalau kamu sudah kawin gereja lalu menceraikan istri atau suamimu, lalu kawin dengan perempuan lain, kamu berbuat zina. Begitu juga istrimu yang sudah kamu kawini gereja lalu, begitu. Jadi saya jelas nih dulu nih prosedur ini, ya kan? Sebelum kita masuk ke administrasi, karena administrasi ini kan tipu-tipu nantinya. Kalau kita bohong-bohong kan bisa ya. Nah, jadi gereja Katolik tidak bisa tipu-tipu bohong-bohong. Memang ada pengecualian khusus nantinya yang itu seizin uskup. Ada, tetapi itu urusan uskup. Uskup itu gembala, pemimpin umat gereja lokal. Jadi masalah kawin itu ya. Itu kalau ada dispensasi. Ya. Dispensasi itu kalau beda agama. Jadi gereja Katolik tidak pernah memaksa orang untuk menjadi agama Katolik jika ingin perkawinannya Katolik. Jadi kalau mau jadi Katolik itu karena mencintai Yesus, dipanggil oleh Yesus, titik, bukan dipanggil oleh calon istri atau calon suami, atau diintimidasi. Kalau kau tak Katolik, kamu jangan ya, tidak bisa begitu. Nah, jadi dipahami dulu, ya. Namanya kursus persiapan perkawinan, kita meluruskan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik ya. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Gara-gara sudah, mohon maaf nih, ini sekali lagi saya katakan mohon maaf. Gara-gara pelor sudah masuk, lalulah. Susah. Jadi mohon maaf bagi yang sudah telaja, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bagi orang Katolik mudah bertobat, terima sakramen tobat ya. Nah, itu pemahaman. Jadi harus dipahami. Jadi konsepsinya jelas ya. Konsepsinya jelas. Jadi jangan sampai kita kawin itu tidak punya konsep. Kawin itu untuk seumur hidup. Ketika pasangan nanti meninggal dunia, silakan Anda mencari pasangan yang baru yang statusnya liber, ya kan? Tidak ada masalah. Anda tidak kawin juga tidak masalah. Bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan Anda, tetapi Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Ya, jelas ya? Ada yang memang tidak bisa kawin karena memang dia cacat. Tetapi ada yang tidak kawin karena untuk melayani Tuhan. Dan ada yang tidak kawin karena kemauannya sendiri. Kawinlah, karena kawin itu adalah jalan kekudusan, panggilan. Nah, ini ya. Jadi jangan ada orang berpikir perkawinan Katolik itu adalah jalan kekudusan. Makanya sakramental, kudus perkawinan Anda. Nikmatilah itu, ratum et consumatum. Nah, namanya tuh. Ya. Ratum et consumatum. Halal kalau sudah menerima sakramen perkawinan dan diberkati dalam perkawinan gereja Katolik. Nih saya jelaskan nih dengan tegas. Kalau beda agama bagaimana Pak? Ya tak halal. Kalau dia kawin, mohon maaf misalnya, si pasangan beda agama ya, beda agama bisa dengan Islam, bisa dengan Konghucu, bisa dengan Hindu, Buddha ya. Tapi kalau beda gereja itu dengan Kristen Protestan. Nah, itu beda. Ya. Nah, jadi bagi orang Katolik itu seperti itu. Ya. Apakah pasangannya yang bukan beragama Katolik itu nanti ya kan
Dia tidak. Silakan dia menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya, ya kan? Tetapi ada perjanjian nanti yang akan ditandatangani, karena ada mendidik anak secara Katolik. Nah itu. Nah, jadi bagi orang Katolik, kalau Anda melakukan hubungan seksual tidak diberkati dalam gereja Katolik, itu namanya perzinahan. Jadi Yesus meletakkan prosedur yang tegas ya untuk perkawinan ya. Jika kamu memandang perempuan dan menginginkannya di dalam hati, kamu sudah berzina di dalam hati, bro. Apalagi yang melakukan? Apa kata Yesus? Cungkillah matamu, potonglah tanganmu, penggallah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Nah, jadi makanya kursus persiapan perkawinan, mohon maaf, bukan memaksa yang non Katolik untuk menjadi Katolik, tidak, memberikan pemahaman bahwa ketika nanti Anda bersegama melakukan hubungan seksual, ratum et consumatum, karena tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan dan bahagia sejahtera. Makanya jelas ya, diaturlah, ya kan? Nah, nanti itu ada KBA, KBB. Makanya sebenarnya kalau saya ini menyampaikan sudah yang intisari yang disampaikan oleh ini, tapi ya kita balik. Jelas ya? Nanti kan ada KBA, KBB yang akan disampaikan oleh Bu Tripina malam ini. Ya. Nah, jadi paham tuh ya? Jadi tidak ada istilah. Makanya cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi prokreasi itu harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan sesuai dengan perintah Allah. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kan begitu? Ya kan? Nah, ini ada hubungannya nanti dengan prosedur perkawinan. Gara-gara ya. Jadi nanti bisa anaknya tidak keluar akta sipilnya nama bapaknya, kan begitu. Ini gara-gara prosedur yang dianggap main-main gitu. Nah, ini saya jelaskan nih supaya nanti para calon ibu, calon bapak jangan main-main dengan administrasi perkawinan gereja Katolik. Ya, itu untuk administrasi perkawinan gereja Katolik. Untuk administrasi perkawinan negara bisa kacau kalau Anda tidak mengurus perkawinan sipil. Itu memang seperti itu. Jangankan ini anaknya, cucunya Ratu Elizabeth, ya, Pangeran Charles ya. Setelah kawin, dia kan kawin di gereja Anglikan ya. Itu harus mengurus catatan sipil, walaupun anak raja, anak ratu, tidak ada dispensasi. Ya enggak? Ini yang nanti jadi pak kacau nih, berkelahi lagi kan, berkelahi dengan anak udah mau TK, lalu ndak ada nama bapaknya kan, atau gara-gara ndak ngurus akte perkawinan sipil, lalu ndak ada, ya kan, akte anaknya kan ndak keluar tuh, bisa keluar hanya nama bapak, nama mama. Nah, ini ndak boleh sepele nih administrasi nih, ya. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga, seumur umur sampai kakek nenek disebut. Itulah kakek saya itu terlalu katanya. Kayak saya nih kan, sama juga, jangan salah memberi nama anak lu, ya kan. Nama saya Yakobus, lalu ditulis bapak saya Yacobus. Kalau Jakobus saya masih terima, selalu salah jadinya. Orang pikir pakai C, Yacobus jadinya. Kata bapak saya, sekali tertulis tetap tertulis. Kenapa bapak tulis begitu? Ini kacau nih. Mungkin gara-gara, ya kan? Gara-gara huruf itu anak nanti bisa komplain. Nah, itu harus dipahami, ya, calon ibu, calon bapak ya. Jangan kalau mau kawin tuh
benar-benar bertanggung jawab, punya kewajiban dan setia. Bukan setia setiap tikungan ada ya. Jadi informasi kemarin waktu tahun lalu saya mengikuti perkawinan sepupu istri saya di Skadau. Ada 100 kali perkawinan di gereja Katolik. Yang tercepat itu 1 minggu sudah menggugat cerai istrinya. Dan ada belasan pasang belum sampai setahun sudah berpisah. Jadi perkawinan Katolik seperti itu, itulah perkawinan yang mencemarkan nilai kesucian. Jadi pribadi manusia itu dianggap perkawinan Katolik itu main-main. Jadi kalau tidak sanggup kawin gereja Katolik, ya janganlah. Betul tidak? Karena Anda ya menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tak diampuni. Berat. Berat. Ya. Jadi jangan main-main. Jadi Yesus tuh tegas tuh. Ya, di dalam Injil Matius tuh. Cungkillah matamu, potonglah kakimu. Ya enggak? Nah, ini saya memberikan pemahaman itu. Jadi administrasi perkawinan itu gampang, memenuhi semua syaratnya itu. Ya. Baik, itu pengantar yang cukup panjang dari saya supaya Anda sebagai baik orang Katolik atau orang non-Katolik yang mau kawin dalam gereja Katolik memahami itu. Ya, jadi menjadi Katolik itu tidak pernah dipaksa. Menjadi Katolik itu kesadaran karena mencintai Yesus, bukan mencintai suami atau istri Anda. Ya kan? Meninggalkan iman karena istri atau suami karena dipaksa. Oh, Katolik ya. Kalau begitu nanti Anda akan main-main. Itu kan saya hanya mau kawin dengan kamu kan. Nah, itu berarti kawinnya bukan karena cinta, karena nafsu. Kalau udah nafsu susah. Ya. Kalau perkawinan Katolik itu dasarnya cinta. Cinta dan nafsu itu berbeda. Cinta itu sakral karena Deus Caritas Est, Allah adalah cinta. Nafsu itu tak sakral dari hawa nafsu kita. Baik, itu pengantar ya supaya dipahami dulu. Jadi kalau memang tidak sanggup, makanya disebut kursus persiapan perkawinan. Apakah harus jadi setelah kursus? Ya kalau tidak sepakat, ya jangan dipaksa. Cinta tak boleh dipaksa. Tai kucing rasa coklat nih Pak. Oh ya. Ya kan, tai kucing rasa coklat kalau sedang jatuh cinta. Tapi kalau patah hati, ya kan, sakit gigi itu lebih enak daripada sakit hati katanya. Itu lagu Maggie Jet kan begitu. Ya kan? Loh ya. Tapi kalau jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Ya kan? Enggak percaya? Sekarang ya kan? Cobalah ya yang pacaran nih kan. Dijemput sayang. Halus ngomongnya. Ya kan? Kalau pasangannya jatuh ke lubang. Nah, ini komunikasi udah ya kemarin ya oleh Pak Tadius ya. Misalnya terpeleco, wah cepat-cepat lah karena ini kesempatan dalam kesempitan untuk memegang pacarnya. Tapi nanti kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, makanya ngasih kemarin materi itu Pak Tadius itu ya sudah kakek dan nenek kan, udah paham lah ya. Matamu kemana katanya? Anda tahu kalau pacaran udah kayak gitu udah kacau juga ya. itu harus dipahami lah ya, karena kita akan hidup dengan manusia berbeda. Ya, ada psikologi itu manusia berbeda, jangan mau cocok-cocok, beda gitu nih. Saya laki-laki, istri saya perempuan, kan tidak sama saya. Ya, itu sebenarnya pelajaran pendidikan moral seks dan perkawinan itu sudah diajarkan di kelas 1 SMP. Laki-laki memiliki kemaluan yang menonjol ke depan, perempuan masuk ke dalam. Itulah dia ratum et consumatum.
muka ketemu muka, ya kan, mata ketemu mata. Yang bisa kasih materi ini yang udah kawin, kan tidak mungkin pastor jelaskan. Saya dulu punya ekspektasi itu sangat terlalu jauh. Wah, nyaman nih kursus persiapan perkawinan ini dijelaskan cara-cara melakukan hubungan seks. Itu bukan, itu tidak perlu. Anda secara naluriah alamiah paham. Tetapi memang hukumnya gitu, muka ketemu muka, mata ketemu mata. Prokreasi, terciptalah laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, tulang rusuk yang hilang, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi harus paham ya. Nah, pernah memang ada kejadian orang bertanya, saking lugu atau saking anehnya begitu, ya kan? Nah, jadi pendidikan moral seks dan perkawinan itu sudah Anda lewati, atau jangan-jangan sudah Anda lalui. Sudah lalui ya bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat itu berarti Yesus itu ya mengajak kita untuk kudus. Jadi jelas ya? Ya jelas. Kita mencintai Tuhan kan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi ya. Ya mohon maaf, bagaimana nanti? Ya, kalau lah perempuan itu ada fase dalam 1 bulan dia menstruasi ya, nanti dijelaskan Bu Tripina tuh. Makanya saya bilang materi saya ini sebenarnya kesimpulan dari yang lain tuh. Nah, nanti Bu Tripina jelaskan. Nah, pada masa menstruasi itu 14 hari, setelah itu kan masa subur. Perempuan itu masa suburnya 3 kali 24 jam. Jangan nyalahkan perempuan, anaknya perempuan nanti. Lalu mau kawin lagi, itu namanya laki-laki yang memang picik. Yang menentukan sel ya, jenis kelamin. Perempuan itu opumnya atau sel telurnya tetap X. Laki-laki sel spermanya ada X dan Y. Jadi jangan mau ditipu ya. Dasar kamu menantu tak bisa berikan anak laki-laki. Dasar anak ibu, karena memang anak ibu yang tak bisa. Kalau udah dapat pengetahuan kan. Jadi jangan mau nipu perempuan dulu ya. Tidak bisa kasih anak laki-laki, saya kawin lagi nih. Wow. Itu kita lah laki-laki yang punya sel sperma X dan Y itu. Paham ya? Jangan mau ditipu perempuan. Sel telurnya selalu X. Jadi kalau kita laki-laki XY, perempuan XX. Sel sperma itu. Itu udah belajar biologi, makanya saya bilang dulu sering perempuan banyak kena tipu. Yalah, iya Mas, silakanlah kawin cari anak laki-laki lagi. Iya koko, katanya kan. Aduh, ya kan? Sekarang tidak bisa nipu, pengetahuan sudah jelas ya. Nah, itu juga nanti pemeriksaan kesehatan. Perempuan disalahkan, dasar kau memang mandul. Ya tidak bisa dong periksa sama-sama, betul tidak? Tidak boleh. Yang mana yang tidak sehat kan begitu. Ya. Nah, jadi itu masalah-masalah nanti. Sebenarnya ya itulah kesimpulan. Karena ketika kita sudah mempersiapkan diri sedini mungkin untuk hidup berkeluarga, kita harus punya komitmen. Cinta melahirkan tanggung jawab kerja dong laki-laki, kerja. Jangan lalu nenggek keringnya, enggak? Ya kan? Betul enggak? Nenggek kering, harus kerja. Kuli pun bisa jadi kaya kan? Jual barang bekas bisa jadi milioner. Ya? Sampah sekarang bisa jadi duit kan? Ya, kita dikasih hal yang sama. Kan tanggung jawab kan? Tanggung jawab, perempuan harus bisa masak kan gitu. Ya. Jadi dulu itu sebelum KPP itu ada namanya kursus. Kalau mama saya dulu ada namanya kursus keterampilan perempuan SKP. Jadi di situ diajar nyulam, diajar masak, diajar ngurus anak, ya kan? Diajar untuk bersihkan rumah. Ya, belum tentu pendidikan tinggi rumahnya rapi. Itu pembantunya yang ngurus kan. Jauh benar Pak prosedur perkawinan. Ya jelas nanti. Mau cari KTP rupa ditumpukan celana dalam pula. Saking enggak. Ya
Ya kan? Saking sibuknya kan? Dokumen-dokumennya entah di mana-mana letaknya. Ya kan? Betul enggak? Cari kakak ditaruh misalnya di dapur. Ini masalah administrasi ya. Kacau tuh. Ya kan? Nah, itu pernah terjadi dengan saya. Karena saya itu pindah-pindah, saya tidak tahu dokumen akta saya. Akhirnya saya harus buat akta dispensasi namanya. Akta saya hilang. Akibatnya anak pertama saya jadi akta terlambat. Nah, itu gara-gara saya. Akta saya hilang. Istri sudah marah-marah. Oh, ini gimana? Bagaimana saya pindah? Dulu saya di Bengkayang. Ini gara-gara administrasi tadi. Kalau udah berpindah-pindah itu, apalagi akte dipegang orang tua, kan? Kayak sekarang dipersiapkan itu, ya. Kalau yang belum punya akte buat, pergi. Sekarang harus ke pengadilan. Jangan bilang udah. Nanti merepotkan nih, merepotkan. Karena hubungannya dengan perkawinan sipil. Karena akte saya tidak ada, kan lambat nih mau buat surat kawin atau mau buat akte perkawinan. Nah, jadi itu. Saya udah ngalami ya, ini saya sharing ya untuk memahami. Jadi akte anak saya yang pertama tuh akte terlambat. Ada 3 jenis, akte yang normal, akte terlambat itu terlambat karena sudah melampaui, kalau ada faedah usianya sudah melampaui 120 hari apa begitu ya. Nah, yang baru pas itu adalah akte anak saya ketiga. Akte anak saya yang kedua lalu salah. Akta asli tapi kutipan 2. Namanya itu spasinya tuh enggak ada spasi. Ya. Nah, jadi jangan pernah menyepelekan nama. Akibatnya nanti panjang ceritanya ke pengadilan ya dan sebagainya ya. Begitu nanti juga memilih saksi. Lalu pilih saksi yang perkawinannya tak beres. Ini jangan sembarang ya. Lihat perkawinan orang itu. Ya. Carilah saksi yang perkawinan usianya di atas 10 tahun lah. Ya. Lalu ada masalah enggak dia? Kan begitu. Kalau ada masalah jangan. Ini nanti mengenai administrasi perkawinan. Lalu milih orang yang saksi perkawinan yang bermasalah. Gara-gara mau cepat pilih keluarga, pilih abang. Padahal abangnya kawin 2. Bagaimana mau jadi saksi? Mau jadi pendamping kita, curhat kita kan? Nah, itu. Ini saya cerita. Baik. Saya menjelaskan prosedur perkawinan gereja. Yang pertama, menghadap secara langsung kepada pastor paroki setempat. Ya, itu. Ya. Nanti mau dikopi untuk mereka nih. Ya, karena ini penting untuk mereka. Ya. Jadi saya tidak mau ngarang-ngarang, ini dia. Menghadap secara langsung kepada pastor paroki setempat. Dulu istri saya sampai nangis. Saya tinggal di Bengkayang. Istri saya menghadap sendiri. Mana suamimu katanya. Nangis dia. Lalulah ribut. Itulah pastor ini mau menghambat. Datang saya dengan istri saya menghadap dia. Teken ya. Ya, emang tidak boleh tuh.